Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma'ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Khilafah lagi. Sebetulnya bosan saya membahas ini. Tapi karena ini yang ngomong dosen di perguruan tinggi cukup terhormat lagi, Unpad. Oke, kita nanti akan lawan pakai argumen ya, bukan sentimen. Karena menghadapi dosen yang mulia, karena dia kemudian pakai cukup referensi juga, maka saya nanti akan lawan dengan referensi pula, bukan dengan sentimen ya. Kayaknya dosen itu dengan pewawancaranya orang Sunda. Karena di beberapa kesempatan di durasi video kurang lebih 1 jam itu ada kalimat bahasa Sunda yang terselip. Dan di awal video kalau kita lihat ya di channelnya Ro'yah TV kalau nggak salah, itu ada lagu sengaja dibuat untuk mempropagandakan khilafah ke orang-orang tataran Sunda. Dia mengambil kemudian video foto pemijahan. Ada juga kemudian di Cirebon. Dan banyak lagi. Kasihan orang-orang seperti ini ya. Tapi ya wes, kita tanggapi. Karena dia kemudian pakai ayat Al-Quran dan pakai tafsir Al-Quran, maka kita nanti juga akan pakai Al-Quran, pakai tafsir Al-Quran, biar apple to apple. Satu kali lagi, saya akan membalasnya bukan dengan sentimen, tetapi dengan argumen. Dan saya kira ada yang cukup fatal nih dari Bapak dosen itu, dosen FIB kalau nggak salah, Fakultas Ilmu Budaya ya. Oke, sebelumnya kita cek dulu. Tapi di sini ada yang kemudian masyarakat meragukan terkait dengan derajat bahwa khilafah itu hukumnya kok menjadi wajib, Ustaz. Ya kan orang-orang ngira wajib itu berarti kalau ditinggalkan berdosa gitu. Iya. Kita nggak sholat dosa gitu ya, nggak sholat wajib dosa. Nah ini berarti sekarang kita tidak mendirikan khilafah berdosa. Apakah benar? Mana kewajibannya gitu, dasar kewajibannya? Kalau sholat ada dalam Al-Quran, masyarakat masih mempertanyakan ini dasar khilafah dalam Al-Quran ada atau tidak begitu. Kalau misalkan khilafah maunya bentuknya seperti apa gitu kan, para sahabat kadang-kadang berbeda-beda. Itu bagaimana Ustaz merespon dengan tanggapan? Sama dengan sholat ya, di dalam Al-Quran ada kewajiban sholat, misalkan aqimus sholat ya, tunaikanlah sholat atau tegakkanlah sholat ya. Di dalam Al-Quran juga ada kewajiban terkait dengan khilafah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kata khalifah di situ itu sifatnya nakirah. Jadi bukan hanya Nabi Adam ya. Di dalam ayat lain kan khalifah juga dinisbahkan kepada Nabi Daud ya. Dan bentuk kata khalifah ini ada bentuk jamaknya. Terkadang disebut dengan khulafa, terkadang disebut dengan khulaif. Jadi saya hitung kira-kira lebih dari 9 ayat terkait dengan khalifah ini. Oh gitu ya. Dan para alim ulama, terutama ulama tafsir, misalkan terkait ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah itu, Imam Qurtubi mengatakan la khilafah fi wujudi dzalik ay al-khilafah. Jadi dari perkataan ini ja'ilun fil ardi khalifah itu menunjukkan kewajiban. Ya, akan Abdurrahman Al-Juzairi dalam fikih ala madhabihil arba'ah itu mengatakan ittafaqa a'immatu rahimahullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Sudah bersepakat seluruh imam. Yang disebut seluruh imam itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad. Jadi ittafaqa a'immatu rahimahullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Dengan ayat tadi gitu.
Jadi ayat tadi itu menyatakan ini fardu. Bahkan bukan hanya para imam yang 4 saja. Kita kutip lagi pendapat dari Imam Ibnu Hazm, ya. Beliau mengatakan, ittafaqo jami'u ahli sunnah wa jami'u murji'ah wa jami'u syiah wa jami'u khawarij ala wujubil imam. Gitu. Menurut beliau adalah setelah bersepakat semua ahlu sunnah, semua murjiah, semua syiah, semua khawarij tentang kewajibannya imam. Mungkin di antara pemirsa akan bertanya, kan ini mah imam, bukan khalifah itu. Ketika kita belajar bahasa, gitu, ada yang sebenarnya sinonim. Jadi sinonim dari khalifah itu dalam berbagai kitab terkadang disebut imam al-a'zam, ya. Terkadang disebut dengan amirul mukminin. Itu mutarodifah, itu juga sama, maknanya sama gitu. Kita kan ilmuwan, ya, terkadang para ilmuwan itu memiliki karakteristik tersendiri. Misalkan ilmu linguistik saja, ya, dalam satu kitab disebut al-lisaniyah, tapi dalam kitab lain disebut dengan ilmu lughah. Dalam kitab lain al-asinah, tapi rujukannya sama, linguistik. Ini juga sama. Khalifah, al-imam, amirul mukminin, huwa itu juga, gitu ya. Jadi itu dari di dalam Al-Quran, gitu. Cuma memang bagaimana kan sholat juga ketika di dalam Al-Quran kan hanya konsep-konsep saja, ya, tidak ada metode, ya. Misalkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu untuk mencegah dan perbuatan keji dan mungkar, ya. Tapi bagaimana tata cara sholat? Akan ketemu dalam Al-Quran. Makanya yang disebut dengan hukum itu dalilnya tidak hanya Quran, tapi juga as-sunnah, gitu. Seperti sabda Rasulullah SAW terkait dengan sholat ini, misalkan, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Oke. Namanya Dr. TB Khairul Nugraha, dosen Unfad FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Itu yang saya ketahui, yang saya lacak itu ternyata dosen, dosen. Dengan judul di videonya itu, di thumbnail YouTube-nya itu, kewajiban khilafah, kokoh tak terbantahkan. Kata siapa? Kewajiban khilafah kokoh tak terbantahkan. Kata siapa? Kata siapa? Kalau memang kewajiban khilafah kokoh tak terbantahkan, maka sedari dulu di Indonesia ini yang mayoritas umat Islam, khilafah harus sudah berdiri. Catat, kalau memang kokoh tak terbantahkan, sudah sedari dulu. Kalau Indonesia, Republik ini, Pancasila ini tidak direstui oleh orang Islam, maka Indonesia nggak bakalan berdiri. Catat tuh. Satu kali lagi, kalau Pancasila, kalau Indonesia tidak direstui oleh orang Islam yang mayoritas ini di Indonesia, maka negara ini nggak bakalan berdiri, bos. Kenapa Indonesia hadir? Kenapa Pancasila ada? Kenapa? Karena direstui oleh orang Islam yang ada di Indonesia. Kenapa direstui? Karena tidak satu pun butir-butir Pancasila, aturan-aturan negara ini yang bertentangan dengan agama. Bahkan selaras, segaris dengan agama Islam khususnya. Catat itu poinnya. Ya. Tak terbantahkan. Keren sekali tuh ngomong Anda. Oke, Anda pakai ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Lalu Anda memakai tafsir Qurtubi. Memang itu tafsir yang selalu dipakai oleh mereka untuk kemudian selalu mengkampanyekan keharusan
berdirinya khilafah. Itu yang selalu pakai tafsir Qurtubi. Kalau saya lihat, kalau Anda juga cek sama-sama, kenapa Sa? Imam Al-Qurtubi memberikan tafsir ayat itu sebagai bentuk kewajiban mendirikan khilafah. Wah, saya akan panjang lebar kalau masalah ini ya. Dan orang-orang HTI itu mentafsirkan bahwa harus ada kepemimpinan tunggal di bawah naungan khalifah khilafah. Jadi nggak boleh ada pemimpin dua, nggak boleh ada pemimpin tiga, harus dikomando semuanya oleh khilafah, oleh khalifah. Bahkan Khazinuddin itu sempat ngomong tuh, kalau khilafah sudah terbentuk, lalu kemudian di nun jauh di sana ada pemimpin yang lain, maka pemimpin itu harus dibunuh katanya. Karena sudah ada khilafah. Itu kan. Lalu kita cek, menurut Ibnu Katsir boleh ada pemimpin dua, boleh ada pemimpin tiga, boleh ada pemimpin empat, kalau wilayahnya luas. Ya, itu Ibnu Katsir, beliau mengatakan. Jadi Imam Qurtubi, lalu kemudian pemahaman mereka, karena kan ini urusan perdebatan tafsir ini ya. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan itu. Bukti nyatanya mana? Bukti realnya mana? Bukti sejarahnya mana? Oke, kita ziarah ke sejarah. Dulu di masa pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah di Irak, lalu kemudian Bani Fatimiyah di Mesir, lalu kemudian dinasti Bani Umayyah di Maghrib. Di satu zaman yang bersamaan. Artinya dulu itu ini ada khalifah-khalifah banyak. Kalau memang harus hanya satu kepemimpinan tunggal, ini nggak bakalan terjadi. Ya, ini nggak bakalan terjadi. Di satu zaman ada banyak khalifah. Hah? Ini kan persoalan penafsiran ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu. Yang sebetulnya kalau kita bedah, khilafah dengan khalifah itu jelas berbeda. Di teks Al-Quran itu khalifah, dan itu kemudian berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam, ya, menggantikan jin pada saat itu yang mengurus bumi, digantikan oleh Nabi Adam. Adam disuruh untuk mengurus bumi, untuk khalifah, jadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Sekarang kewajiban itu turun ke kita sebagai anak cucunya. Ini bukan berbentuk sistem, tetapi kita masing-masing pribadi juga menjadi khalifah, guys. Saya misal, saya menjadi khalifah bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, bagi istri saya, bagi anak saya. Kalau kalian yang belum menikah, kalian menjadi pemimpin, menjadi khalifah bagi mulut Anda, bagi tangan Anda, bagi mata Anda, bagi telinga Anda, bagi hidung Anda, bagi kaki Anda. Anda bimbing keseluruhan anggota tubuh Anda untuk supaya berada di yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khalifah, kita mengurus bumi masing-masing pribadi, bukan menjadi sistem, bukan. Gak ada lagi, apalagi aturan mainnya sistem khilafah itu gak ada. Yang baku sistem khilafah itu gak ada yang baku. Karena urusan kepemimpinan ini sifatnya bukan akidah, tetapi ijtihadiyah. Maka bila sifatnya ijtihadiyah, maka setiap zaman punya pemimpinnya, dan setiap pemimpin punya aturan mainnya, boleh berbeda. Begitu saudara. Ya.
Jadi jangan picik juga Anda mentafsirkan ayat Al-Quran dan tak terbantahkan katanya. Anda kalau memang tak terbantahkan sudah sedari dulu tegak khilafah. Sudah sedari dulu. Anda jangan nipu deh lah ya. Mohon maaf Pak dosen, jangan nipu lah Anda lah. Apalagi Anda di akhir itu ngomong tentang sholat. Sholatlah seperti aku sholat. Anda kan ngomong itu kan. Hadisnya itu berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Catat ada kata ra'aitumuni usolli. Jadi bukan seperti saya sholat, tetapi seperti kalian melihat saya sholat. Kalau seperti saya sholat, maka kondisi batin keikhlasan Nabi Muhammad ketika sedang dalam sholat, kekhusyuan Nabi Muhammad ketika sholat itu menjadi rukun nanti. Itu Nabi Muhammad sangat bijak. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat, bukan seperti saya sholat. Sementara si dosen itu mengatakan sholatlah seperti saya sholat. Nggak ada. Bukan shollu kama usolli, tapi shollu kama ra'aitumuni usolli. Oh Nabi Muhammad aja bijak, kenapa Anda nggak bijak? Jangan coba Anda pelintir hadis tuh. Ya Pak dosen ya. Kalau kita bisa sholat seperti baginda Nabi, ya, khusyuknya, segala macamnya, ikhlasnya, segala macamnya, itu bagus. Tapi lalu tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun. Karena kekhusyuan itu, wah, siapa yang bisa mengalahkan kekhusyuan baginda Nabi? Artinya Nabi Muhammad sangat bijak. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Yang kita lihat dari Nabi Muhammad kan urusan syarat dan rukunnya aja. Kondisi batinnya nggak kita lihat, khusyuknya nggak kita lihat, maka nggak jadi rukun, nggak jadi syarat. Sah sholat orang yang penting cumpon, yang penting terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya, kalau bisa lebih khusyuk, apalagi setara dengan khusyuknya baginda Nabi, itu bagus. Cuma kita tahu nggak? Jadi jangan coba pelintir. Beda ya. Bukan shollu kama usolli, tapi shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu kebijakan baginda Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, kalau negara memang melarang ajaran HTI khilafah ala HTI Wahabi Salafi, kemudian kan ngomong hati-hati khilafah. Lalu pemerintah membubarkan organisasinya, tetapi tidak menciduk para ideolognya, itu percuma. Kalau mau konsisten, benar nih ya, di samping membubarkan organisasinya, ciduk para ideolognya, larang simbol-simbolnya kemudian bertebaran di mana-mana. Kemarin tuh di Lampung kalau nggak salah, wah bertebaran tuh simbol-simbol bendera HTI itu. Kita kan menjadi menganggap ini nggak serius negara di dalam hal ini. Serius dong. Ya, ini jelas. Ya, dosen loh. Dosen ini, pangkat dosen. Dosen aja bisa tersirap, tahu tersirap kan? Tertipu daya dengan ajaran-ajaran kayak gini. Apalagi mahasiswanya, apalagi masyarakat awam. Ustadz lagi katanya. Mohon ini diperhatikan dosen Unfad katanya ya. Pemerintah, orang harus dicek cara berpikirnya. Para pengasuh khilafah sudah masuk ke ruang-ruang kampus nih. Serius dong kalau kata saya katakan capek ya capek berteriak terus seperti ini, tapi mudah-mudahan menjadi amal jariyah bagi saya, karena mereka sudah sangat sembarangan ya, sangat sembarangan. Saya orang Islam, bukan berarti saya benci sistem Islam, bukan. Mari kita fair di dalam melihat fakta dan kebenaran, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.